Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya ketika kamu sudah berusia lanjut? Menua merupakan kepastian yang akan dialami oleh semua orang. Namun, tidak semua orang siap menerima atau menghadapi kenyataan tersebut. Banyak yang terpuruk di masa tua mereka, dan tidak sedikit yang larut dalam kesedihan atau penyesalan karena tidak melakukan apa yang sebaiknya mereka lakukan di masa muda, atau sebaliknya, melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan di masa muda mereka. Ternyata, ada 4 faktor yang sebagian besar menjadi penyebab timbulnya penyesalan di masa tua. Dan kami yakin kamu yang menonton video ini bukanlah suatu hal yang kebetulan. Pasti akan ada satu hal yang berharga untuk dipelajari, dan tentu akan bermanfaat untukmu. Maka, agar kamu nantinya tidak menyesal di hari tua, saran kami simak penjelasannya sampai selesai. Apa saja 4 faktor itu? Ayo langsung saja kita mulai. Tidak meluangkan cukup waktu untuk keluarga dan teman. Banyak orang yang selama masa produktifnya larut dalam kesibukan kerja, berangkat kerja pagi-pagi buta, dan baru pulang pada larut malam. Ada pula yang memiliki sifat gila kerja, sehingga akhir pekan pun mereka habiskan untuk bekerja, bukan diluangkan untuk bersenang-senang dengan keluarga ataupun teman. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang sukses dalam karir atau usahanya, namun pencapaian tersebut berimbas pada kehidupan pribadi mereka. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, masalah dalam perkembangan anak, merupakan contoh akibat dari ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemajuan teknologi juga ditengarai dapat berimbas buruk pada kehidupan sosial kita. Banyak orang yang saat ini tidak bisa lepas dari ponsel mereka. Orang tua membiarkan anak-anaknya akses ke gadget sejak usia dini agar mereka tidak rewel. Dan tidak jarang kita menemui situasi di mana satu keluarga duduk bersama di restoran, namun tidak ada interaksi di antara mereka, karena masing-masing sibuk dengan ponsel mereka sendiri. Teknologi memang dapat membantu memudahkan hidup kita, namun perlu disadari bahwa keberadaan keluarga dan teman terdekat jauh lebih penting bagi kita, sehingga manfaatkan setiap momen bersama mereka semaksimal mungkin. Buat banyak kebahagiaan bersama orang-orang yang kamu sayangi, dan lebih banyak peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Langkah ini tanpa kamu sadari akan memberikan dampak pada dirimu, dan membuat kamu tidak menyesal di masa tua. Tidak sungguh-sungguh dalam bekerja dan membangun karir. Sebagian orang menganggap bahwa bekerja adalah sekedar menyelesaikan tugas, tanpa ada niat untuk menguasai suatu keahlian atau keterampilan tertentu, atau untuk mencapai sebuah keunggulan di pekerjaannya. Jika kamu hanya menyelesaikan pekerjaan dan menerima gaji setiap bulannya tanpa pernah peduli atau memikirkan keberlangsungan atau kemajuan karirmu, maka jangan terkejut jika karirmu tidak akan cemerlang, dan konsekuensinya adalah kesejahteraanmu juga cenderung akan biasa-biasa saja. Selain niat dan kesungguhan hati dalam meniti karir ataupun menjalankan usaha, kamu juga perlu memiliki kegigihan dan tekad untuk memberikan yang terbaik. Baik untuk perusahaan jika seandainya kamu bekerja sebagai pekerja profesional, atau untuk pelanggan jika kamu menjadi pengusaha. Lebih lanjut adalah penting juga bahwa karir ataupun usaha yang kamu jalankan dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat. Ini yang menjelaskan mengapa ada orang yang selektif memilih perusahaan tempat dia bekerja, atau memilih jenis usaha yang akan dijalaninya. Ini juga yang menjelaskan mengapa sebagian orang mau bekerja di instansi nirlaba, karena mereka merasa bisa memberikan sumbangsih nyata bagi masyarakat. Tidak menjaga kesehatan. Saat kamu masih muda, rasanya tidak ada keterbatasan fisik yang bisa menghalangi niatmu untuk bekerja, bepergian atau melakukan aktivitas yang kamu sukai. Namun seiring dengan bertambahnya usia, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi fisik akan semakin menurun,
dan tidak jarang penyakit kronis akan mendera. Gaya hidup yang tidak sehat, seperti misalnya malas berolahraga atau bergerak, tidak menjaga keseimbangan gizi, kurang istirahat, merokok, mengkonsumsi alkohol, bahkan narkoba, ini akan berpotensi mengganggu kesehatan dan kebugaran tubuhmu. Dan jika ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tidak menutup kemungkinan kamu bisa didera penyakit serius seperti kanker, stroke, kencing manis, atau pengerasan hati. Jika kamu sakit serius pada masa tua, pernahkah terbayang bagaimana repotnya? Apalagi jika kamu sudah tidak dalam masa produktif, sehingga selain kondisi fisik sudah menurun, kamu juga mungkin tidak punya cukup uang untuk membiayai pengobatan. Tidak mempersiapkan masa tua. Tidak sedikit orang yang sibuk bekerja dan membina karir selama usia produktifnya, namun lupa atau abai mempersiapkan diri menghadapi masa tua. Apalagi jika kamu sudah terbiasa dengan gaya hidup tertentu, dan tidak mau gaya hidup tersebut berubah drastis saat masa tua, maka sebaiknya perlu mengumpulkan uang sejak muda, agar nanti pada saat tiba masa pensiun, kamu bisa menikmati masa tuamu. Persiapan masa tua bukanlah melulu soal menyiapkan dana atau tabungan untuk tetap bertahan hidup, namun juga terkait persiapan mental agar tidak terkena power syndrome, sehingga menimbulkan beban mental baik terhadap diri sendiri maupun keluarga terdekat. Adalah penting juga untuk tetap memiliki aktivitas dan interaksi sosial pada masa pensiun. Mengapa demikian? Karena kedua hal tersebut akan menjaga agar otakmu tetap aktif dan terasah, sehingga kamu tidak menjadi pikun. Menekuni hobi atau usaha yang kamu sukai atau bergabung di komunitas sosial merupakan pilihan yang dapat kamu ambil saat memasuki masa pensiun. Sebagai contoh, ada pensiunan yang senang berkebun sehingga memilih pindah ke desa atau membuat kebun sayur organik, di mana hasil kebunnya bisa dijual untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Ada juga pensiun yang sudah memiliki cukup tabungan untuk bertahan hidup, sehingga ia pun memilih menekuni hobi yang memberikan kesenangan bagi dirinya, misalnya kaligrafi, fotografi, musik, menulis, dan sebagainya. Juga ada yang masih berkarir, namun mengambil peran sebagai komisaris, penasehat, atau konsultan, di mana ia masih menyumbangkan pikiran dan pengalamannya untuk memecahkan masalah atau memberikan manfaat bagi perusahaan atau masyarakat. Itulah 4 hal yang akan membuat kamu menyesal di hari tua. Semoga video ini bisa menjadi refleksi dan kontemplasi diri, sehingga kamu dapat mengisi masa mudamu dengan produktif dan tetap sejahtera lahir batin saat kamu berusia lanjut. Cukup sampai di sini dulu. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.